Di video kali ini, saya akan mendatangi sebuah film berjudul Sanctum yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang perjuangan tim ekspedisi yang terjebak di sebuah goa karena badai hujan yang sangat besar dan menutup semua akses masuknya. Dan untuk menyelamatkan diri, mereka pun harus mencari jalan keluar yang lain. Bagaimana kisah keseruannya? Akankah mereka berhasil dengan selamat? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Oke, selesai. Film dimulai dengan kedatangan Carl dan pacarnya Victoria ke Papua Nugini. Di sana mereka disambut oleh Josh, putra seorang penyelam goa berpengalaman bernama Frank. Setelah sedikit berbincang, mereka pun pergi ke Gua Esa Allah, gua bawah air yang sangat besar. We're living large now, baby. Sementara itu di sisi lain, ada Frank bersama timnya yang sudah berminggu-minggu berada di dalam goa dan masih mencoba untuk menelusuri bagian-bagian goa yang lain. Namun, karena mereka mendengar kabar akan ada badai besar yang mampu meredam goa, Frank pun memutuskan untuk menghentikan penelusurannya dan membawa semua barang-barang termasuk cadangan tabung oksigennya. Hal tersebut terlihat saat kelompok Josh tiba. Para pekerja yang berada di sana mulai mengangkut semua tabung oksigen cadangannya. Setelah itu, Victoria yang tak tahu tentang penjelajahan tersebut langsung diberi penjelasan oleh salah satu kru yang ada di sana. Pathway. Ferocious. That's not a wizard. Over a period of 5 weeks. Incredible. How far in it they got? Lalu, Carl yang mendengar tentang pemberhentian penjelajahan langsung menghubungi Frank dan menanyakan alasannya. Tetapi, Frank tak menjelaskan alasan sebenarnya dan malah menyalahkan Carl karena telat memberikan pasokan barang-barang. Carl yang mendengar hal tersebut langsung memutuskan untuk turun ke bawah. Setelah itu, Frank memarahi Josh karena ia tak menuruti perintahnya untuk mengambil oksigen tambahan. Josh yang tak tahu mau mendengar ocehan Frank langsung menutup percakapannya. Setelah itu, mereka bertiga pun turun ke dalam goa. One day. Amazing. Sedang di sisi lain, Frank dan Judas mulai melanjutkan penjelajahannya untuk menemukan jalan ke gua lainnya. Untungnya penjelajahan mereka membuahkan hasil, di mana mereka menemukan sebuah celah kecil dan untuk masuk ke dalam celah tersebut, mereka harus meninggalkan tabung oksigen cadangannya. Working for you. Setelah perjuangan yang lumayan sulit, mereka akhirnya menemukan sebuah gua bawah air yang sangat luas. Lalu teman-teman mereka yang melihatnya dari kamera robot mulai merasa senang, karena akhirnya mereka bisa menemukan gua baru. Namun saat mereka akan kembali, tiba-tiba hal buruk menimpa mereka berdua, di mana saluran oksigen milik Judas tiba-tiba bocor. Frank yang melihat hal ini mencoba untuk menyelamatkannya dengan berbagi oksigen miliknya. Namun karena Judas terlanjur panik, ia pun tak bisa mengontrol nafasnya dan terjadilah rebutan selang oksigen di antara mereka. Dan karena kecerobohannya tersebut, Judas pun akhirnya meninggal. Setelah itu, Frank kembali ke daratan dan kedatangannya disambut oleh kemarahan Josh yang menyalahkan atas kematian Judas. Namun untungnya, kemarahan Josh bisa ditenangkan oleh salah satu anggotanya yang menyebutkan kalau bertukar alat masker oksigen di bawah air adalah hal yang paling berbahaya dan bisa saja merenggut nyawa mereka berdua. Sementara itu, di luar goa, cuaca badai yang mereka kira akan muncul dalam 3 hari, tiba-tiba saja muncul. Jim yang berada di sana dengan panik mencoba untuk menghubungi Frank, tetapi tak tersambung. Kita kembali ke mereka yang masih di bawah. Josh masih kesal kepada ayahnya dan menyalahkannya karena terlalu berambisi dengan penjelasan tersebut. Namun akhirnya, ia bisa mengerti saat Frank menjelaskan kalau Judas menyelam dalam keadaan lelah dan kecapean.
karena ia sebelumnya harus membawa tabung cadangan yang seharusnya dilakukan oleh Joss. Setelah percakapan tersebut, Frank menyuruh Joss untuk kembali terlebih dahulu bersama 3 orang lainnya, dan ia akan menyusul keesokan harinya. Setelah selesai dengan semua barang-barangnya, mereka pun melakukan perjalanan. Namun di tengah jalan, Joss mendengar sebuah gemuruh air. Mendengar hal ini, Joss yang panik pun mencoba untuk menghubungi ayahnya. Namun ternyata, ia malah terhubung dengan Jim yang berada di atas. Jim kemudian memberitahunya kalau badai telah datang dan menyuruhnya untuk segera keluar dari dalam goa. Joss yang merasa bingung mulai panik. Ia pun ingin kembali untuk memberitahu ayahnya, tetapi Liz dan JD memaksanya untuk segera naik. Hingga akhirnya, aliran air mulai menerjang mereka di atas, dan Joss memutuskan kembali bersama Luko untuk menjemput ayahnya. Sementara itu, di dalam goa, air semakin naik dan Frank yang mengetahui tentang bahaya ini langsung bersiap-siap untuk pergi. Setelah itu, mereka harus melewati aliran air yang semakin deras dan hal ini saatlah menyulitkan mereka untuk lewat. Untungnya, Joss dan Luko datang tepat waktu. Mereka langsung memasang sebuah tali untuk menarik mereka ke atas. Victoria kemudian menjadi orang pertama yang menaik tali tersebut. Namun di tengah perjalanan, batu yang menahan talinya tiba-tiba merosot karena tidak bisa menahan aliran air yang sangat deras. Dan hal ini membuat Joss dan Victoria jatuh ke bawah, sedang Luko yang masih di atas berusaha untuk menahan batunya. Namun sayangnya tak berhasil. Luko malah terjatuh dan masuk di dalam sela-sela air yang membuatnya hanyut. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menyelam dan pergi melalui gua yang baru saja mereka temukan. Frank kemudian menyuruh mereka untuk mengumpulkan semua kebutuhan yang mereka perlukan. Sementara Victoria yang baru pertama kali harus menyelam, merasa panik dan akhirnya diajari cara-cara untuk menyelam. Saat mereka sedang mengajari Victoria cara menyelam, Joss tiba-tiba menemukan tubuh Luko yang tadi hanyut. Namun sayangnya, tubuh Luko sudah dipenuhi oleh luka dan tulangnya pada patah. Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Luko, akhirnya Frank pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan menenggelamkannya. Singkat cerita, akhirnya mereka semua melakukan penyelaman. Namun sayangnya, saat mereka sampai di daratan, masalah lain muncul, di mana Victoria mengalami hipotermia karena ia tak memakai baju selam. Sebenarnya, Frank sebelum penyelaman tersebut dimulai, sudah menyuruh Victoria untuk memakai baju milik Judas. Namun ia menolaknya karena Victoria tak mau memakai baju bekas mayat. Dan akhirnya, mereka berusaha sebisa mungkin untuk menghangatkan tubuh Victoria. Di sisi lain, Joss juga terlihat tidak baik-baik saja karena ia terus-terusan batuk dan dadanya terlihat sedikit memar. Yang ternyata, ia memiliki masalah dengan paru-parunya. Terlepas dari kondisi tim mereka yang semakin memburuk, Frank menyarankan mereka tetap bergerak untuk mencari jalan keluar. Karena tempat yang mereka singgahi cepat atau lambat akan penuh dengan air. Frank kemudian mengajak mereka untuk menelusuri gua kecil yang kemungkinan bisa membawa mereka ke tepi pantai. Di perjalanan, Joe berada di urutan paling belakang dan kondisinya terlihat semakin memburuk. Joss yang melihat kondisinya tersebut langsung menghampirinya, tetapi Joe malah menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu dan ia akan beristirahat sebentar. Ternyata, Joe melakukan hal ini agar ia tidak menganggap perjalanan mereka. Frank yang menyadari hal ini langsung kembali untuk mencari keberadaan Joe. Namun ketika Frank dan Joss kembali untuknya, Joe memilih untuk bersembunyi.
Setelah itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan mencari jalan keluar. Namun ternyata rintangan lain pun muncul, di mana antara posisi mereka sekarang dan gua yang lainnya terhalang oleh arus yang deras. Mereka kemudian memutuskan untuk menyeberanginya menggunakan sebuah tali. Josh lalu menggunakan kaliannya sebagai pendaki untuk mengaitkan tali-tali tersebut di dua sisi. Hingga akhirnya ia pun berhasil dan mereka mulai memindahkan barang-barang mereka. Dan saat giliran Victoria untuk menyeberang, tiba-tiba nasib malah menghampirinya, di mana rambutnya Victoria tiba-tiba menyangkut di penyampung tali, dan hal ini membuatnya kesakitan. Semua orang yang ada di sana mencoba untuk menenangkannya, dan Josh memutuskan untuk membantunya. Tetapi karena ia mulai kesakitan, Victoria pun mengambil keputusan sendiri untuk memotong rambutnya. Frank yang melihat hal ini mencoba untuk menghentikannya, karena ia takut kalau Victoria malah memotong tali yang menyangganya. Dan hal ini pun benar terjadi. Tali Victoria terputus dan ia jatuh ke dalam sumur air yang sangat deras, bersama dengan peralatan menyelam mereka. You're staying here until we work out a plan. Take that knife away from the road. I can get it. Listen to me. We should get going. Kini mereka tinggal bertiga dan suasana mulai memanas, karena Frank memutuskan untuk meninggalkan Victoria dan lebih milih untuk melanjutkan perjalanannya. Carl yang mendengar hal ini tentu saja sangat kesal dan hanya bisa menahan emosinya. Sedangkan Josh mulai merasa putus asa, tetapi Frank berhasil membujuknya untuk bertahan hidup. Hingga akhirnya mereka sampai ke jalan buntu yang berupa sungai bawah tanah. Karena alat selamnya hanya tinggal satu, Frank memutuskan untuk menggunakannya untuk mencari jalan keluar. Tetapi ternyata Carl malah berbuat ulah. Ia mencuri alat selam tersebut dan pergi meninggalkan mereka berdua. Frank mencoba untuk menghentikannya, namun tak berhasil. Kini, tinggal mereka berdua dan mereka sudah berada di titik putus asa. Namun untungnya, Josh dengan indera penciumannya yang tajam berhasil menemukan sebuah kotoran kelelawar yang berasal dari sebuah lorong bagian atas goa. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung manjat dan menyusuri lorong tersebut. Di tengah perjalanan, bapak dan anak tersebut mulai kurkol hingga akhirnya hubungan mereka pun mulai membaik. Karena sedikit kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba, Josh bisa melihat sebuah cahaya dan mereka pun mulai mencari sumber cahaya tersebut. Hingga akhirnya, mereka sampai ke sebuah gua yang dekat dengan permukaan. Namun ternyata, gua itu tak bisa dipanjat karena bolongan yang berada di sana disebabkan oleh tank perang milik Jepang yang terjatuh. Amphibious. And we're so close. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk mengambil oli dari tank tersebut untuk dijadikan obor dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan peralatan selam milik Carl dan mencium bau yang sangat busuk. Ternyata, Carl sudah terlebih dahulu berada di sana bersama mayat Victoria yang terbawa oleh arus sungai. Saat mereka berdua menemui Carl, ia terlihat sedikit gila dan mulai berbicara tak jelas. Lalu, Frank mengambil beberapa peralatan yang masih berguna dan minta Josh untuk meninggalkan Carl sendirian. Hal itu membuat Carl marah dan dengan emosinya yang meledak-ledak, Carl tiba-tiba mulai menyerang Frank. Perkelahian di antara mereka pun mulai terjadi dan Josh mencoba untuk melerai mereka berdua. Namun sayangnya tidak berhasil. Hingga akhirnya, Frank terjatuh dan mengenai sebuah batu tajam. Josh yang menyaksikan kejadian itu tersulut emosi dan mulai memukuli Carl hingga pingsan.
Setelah itu, Josh mengambil Frank dan menyadari kalau kondisinya sudah sangat parah. Karena tidak ada yang bisa ia lakukan, Josh pun hanya menemani ayahnya tersebut. Hingga akhirnya, setelah mereka berbicara hati ke hati, Josh pun melakukan adegan yang sebelumnya Frank lakukan ke Lugos untuk mengakhiri penderitaannya. Going. Help me. It'll be fine. It's alright. Setelah melakukan hal tersebut, Josh yang mau tak mau harus melanjutkan perjalanannya mengambil sebuah stik fosfor beserta tabung oksigen yang tersisa. Ia kemudian pergi menyelam untuk mencari sebuah celah agar bisa ke gua berikutnya. Di dalam air, Josh melihat mayat Carl yang sudah mengambang. Setelah itu, lorong demi lorong mulai ia susuri untuk mencari jalan keluar. Dan entah sudah berapa jauh jarak yang ia tempuh, karena ternyata tabung oksigen yang ia bawa mulai habis. Lalu ia pun mencari gelembung-gelembung air untuk oksigennya. Dengan pasokan oksigen yang semakin tipis tersebut, membuatnya hampir putus asa. Tetapi untungnya, saat ia akan pingsan, tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya. Dengan seluruh kekuatannya yang tersisa, Josh pun berenang mengambil cahaya tersebut. Hingga akhirnya, ia berhasil keluar dari gua dan melihat kembali cahaya matahari yang selama ini ia rindukan. Karena film pun berakhir.